Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya tentu jadi Ega Channel. Lama sudah tidak update ya, karena faktor banyak pekerjaan jadinya agak lambat sedikit update ya. Oke, pada tutorial kali ini saya akan mencoba untuk membagikan sebuah tutorial yang sesuai dengan judul ini, yaitu bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah paket sosmed. Nah, paket sosmed ini nantinya itu saya akan kombinasikan dengan Micmon. Jadi profilnya kita akan bikin di Micmon nantinya. Jadi paket sosmed ini artinya yang kita bisa akses itu hanya sosmed doang, kayak Facebook, Instagram, Twitter, kemudian Line, kemudian WhatsApp, kemudian Telegram. Ya, cuma itu doang yang kita bisa akses pada saat menggunakan paket sosmed tersebut. Nah, jadi perbedaannya dengan paket yang umum adalah ketika menggunakan paket umum ya semuanya bisa diakses, dan ketika menggunakan paket sosmed atau rekan-rekan atau user rekan-rekan login menggunakan paket sosmed, dan yang hanya bisa diakses itu ya hanya sosmed doang. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke tutorialnya. Sepertinya penjelasannya sudah cukup jelas ya. Oke, di sini saya sudah bagikan, nantinya ada script di bawah ini, silahkan di download scriptnya kayak gini ya. Nah, pertama-tama kita lakukan di sini adalah tentu kita harus mengimpor script ini dulu ke Mikrotik kita. Nah, pertama-tama kita harus buka scriptnya lagi. Nah, di sini kita harus tahu dulu ya, Mikrotik kita harus memiliki fitur RAW. Nah, kita bisa lihat pada IP, kemudian firewall, kemudian di sininya harus ada RAW ya. Nah, RAW ini kita manfaatkan untuk ngetrap atau menangkap IP sosmed nantinya. Nah, jadi gunanya nanti IP firewall ini yang RAW ini. Nah, jadi dalam RAW ini terdapat sebuah bermacam-macam konten. Konten ini adalah konten sosmed yang nantinya akan berfungsi untuk mengupdate IP sosmed ke address list. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita copy dulu IP firewall pada bagian RAW-nya. Oke. Nah, kita copy dulu. Nah, ini kita perhatikan pada RAW, dan lalu kita klik new terminal, kemudian kita paste. Oke. Sangat jelas sekali ya. Nah, kira-kira begitu ya. Lalu kita enter lagi gitu. Nah, jadi otomatis akan ditambahkan ke RAW. Ini adalah konten-konten sosmed semuanya. Fungsi dari RAW ini nantinya mengupdate IP ke address list. Nah, jadi sebenarnya address list sosmed ini sangat banyak sekali ya. Mungkin di lain waktu saya akan bisa memperpendek dengan cara menangkap hanya IP doang. Namun karena waktu tidak sempat, saya harus menggunakan RAW ini untuk menangkap address listnya. Oke, ini sudah kita tambahkan ke RAW. Selanjutnya kita buka pada bagian script kembali, kemudian kita perhatikan pada IP firewall, kemudian kita akan copy. Nah, ini adalah IP sosmed yang saya dapatkan dari file RAW tadi. Jadi selama 2 hari saya ngetrap ini doang ya. Oke, mungkin rekan-rekan bertanya kenapa IP-nya sebanyak ini. Sebenarnya nggak sebanyak ini ya, namun karena waktu saya nggak sempat, jadi belum sempat edit IP sosmednya. Nah, sebenarnya IP sosmed ini kita bisa perpendek dengan menggunakan subnet nantinya, maksud saya dengan netmask nantinya. Saya lupa lagi nih. Oke, jadi mungkin rekan-rekan akan bertanya. Oke, kita copy saja sampai habis. Oke, nah kita copy sampai habis. Nah, jadi kita copy dari atas sampai bawah, kita copy semuanya. Ini adalah IP sosmed yang didapatkan dari RAW ini nantinya. Nah, file RAW ini nantinya akan terus mengupdate IP sosmednya. Oke, langsung saja kita perhatikan pada address list, kemudian kita pastekan. Otomatis semua IP-nya ditambahkan. Nah, jangan kaget ya rekan-rekan, di sini tertulis IP-nya sudah mencapai 987. Ya, kalau soal IP banyak di address list, saya rasa nggak pengaruh ya, karena kapasitasnya nggak sampai 1 MB ya, 1 MB nggak sampai.
palingan ini kalau kita totalkan ya cuma berapaan gitu, cuma 39 KB. Jadi jangan ragu ya, jangan takut nantinya itu bakalan resource CPU nya akan naik, load CPU nya akan naik. Nah, jadi pada kesempatan kali ini memang terpaksa IP sosmednya harus banyak. Ntar kalau ada waktu ini saya akan perpendek IP sosmednya. Oke, karena nggak ada waktu jadinya belum sempat edit nih IP sosmed. Ini murni didapatkan dari file raw ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tahap berikutnya. Di sini kita akan harus membuat profil Micmon. Nah, pertama-tama kita harus buka Micmon dulu. Jadi paketnya kita bikin di Micmon ya. Oke, kita start, servernya sudah start, kemudian kita open Micmon. Oke, saya akan open di Chrome saja. Nah, sini kita akan coba ketikkan 54 ya. Oke, saya sudah masuk, kemudian saya akan klik open. Aduh, udah lama nggak bikin video nih kayak gini jadinya ya. Nah, kemudian di sini kita harus masuk kepada bagian hotspot, hotspot ya. Kemudian di sini kita pilih user profile, kemudian kita add profile. Udah apaan lagi nih? Oke, kita add pada bagian profil. Nah, di sini kita tuliskan paket sosmed. Nah, jadi pada rate limitnya silahkan disesuaikan dengan kondisi rekan-rekan. Dan tentu saya tidak akan limit pada bagian rate limitnya karena saya sudah menggunakan Q3. Tapi jika rekan-rekan ingin menyesuaikan dengan paketnya, silahkan di limit saja berapa kecepatannya. Oke, pada expire mode di sini saya akan bikin remove dan record supaya nantinya ketika vouchernya habis akan dihapus kemudian dimasukkan ke tabel reportnya. Kemudian di sini misalkan sosmed 1 hari ya, sosmed 1 hari. Kemudian masa aktifnya di sini adalah 1 hari atau 1 day. Nah, kemudian pada price-nya ini misalkan saya bikin untuk pakai sosmed hanya 3.000 per hari. Kemudian log usernya saya enablekan supaya tidak terjadi pemakaian user di perangkat lainnya ya. Oke, selanjutnya kita save ya. Nah, selanjutnya kita akan kembali pada bagian MikroTik atau Winbox. Di sini kita akan kembali pada bagian IP, kemudian hotspot, dan selanjutnya kita masuk kepada bagian user profile. Nah, di sini kita cari profil yang sudah kita buat tadi, yang kita buat di Micmon ya. Nah, di sini saya tuliskan atau saya bikin tadi paket sosmed 1 hari. Kita double klik. Nah, selanjutnya di sini kita pilih pada bagian address list. Ini nantinya akan menjadi pemicu siapa saja yang login di profil sosmed ini. Oke, di sini kita bikin address listnya, namanya nantinya adalah IP sosmed ya, IP sosmed. Nah, IP sosmed, atau kita bisa tuliskan IP user sosmed, IP user sosmed. Oke, kita drag lalu kita copy. Nah, kita copy ya, lanjut kita akan oke. Nah, jadi fungsinya mungkin rekan akan bertanya apa fungsi address list ini. Jadi ketika user login menggunakan paket sosmed, itu nanti IP handphonenya akan ditambahkan ke address list dengan nama IP user sosmed. Nah, jadi ketika ada user yang login ke profil sosmed, itu akan ditambahkan IP-nya ke address list ini nantinya ya. Oke, selanjutnya kita akan copy pada namanya ini, kita klik kanan lalu kita copy. Nah, selanjutnya kita langsung beralih kepada bagian IP firewall, kemudian pada raw. Oke. Nah, di sini kita akan klik plus, kemudian pada generalnya itu routing, kemudian pada protokolnya ini kita pilih TCP, kemudian DST portnya kita buka kembali script tadi, lalu kita copy port umum di bawah banget ya, letaknya saya letakkan di bawah, sangat di bawah sekali. Kita copy, kemudian kita akan pastikan port umumnya di sini. Nah, lalu kita akan masuk pada bagian advance.
pada search-nya ini kita buka hotspot dulu, IP hotspot, kemudian kita pilih user profile, kemudian paket sosmed 1 hari, kemudian kita copy nama address listnya ini, IP user sosmed ini kita copy, lalu kita cancel, lalu kita akan paste di sini, paste. Nah, selanjutnya pada bagian DST address list itu kita pilih sosmed. Nah, di sini kita sosmed kita kecualikan. Kemudian pada actionnya kita pilih drop. Oke, cukup jelas. Oke, lalu kita akan copy, kita oke kan dulu. Nah, lalu kita double klik lagi, kita copy. Nah, pada generalnya itu kita ubah ke UDP ya. Oke, gitu aja sih. Nah, tampak jelas kan. Nah, kemudian pada server profilnya, oke, pada server profilnya itu kita klik server profil kita, kemudian kita lihat hotspot addressnya. Kita akan copy hotspot addressnya, kita copy, lalu kita beralih ke address list. Nah, kemudian pada bagian IP kita pilih salah satu IP sosmed, kemudian kita copy, lalu kita paste IP tadi. Nah, jadi IP ininya kita akan izinkan ya. Oh iya, satu lagi, sebaiknya untuk DST port-nya ini sebaiknya kita hilangkan saja ya, tujuannya supaya aplikasi-aplikasi lain nggak bisa jalan gitu. Soalnya kemarin saya tes kayak lag itu masih jalan karena di sini kita daftarkan portnya, jadi di sini kita hilangkan saja portnya, kita hilangkan saja kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan uji coba apakah sukses atau tidak. Jadi saya akan bikin satu buah voucher dulu di Micmon. Kita akan kembali ke Micmon, kemudian saya akan generate. Oke, saya akan generate. Kemudian di sini misalkan saya pilih jumlah vouchernya hanya 1. Kemudian pada user mode itu saya pilih user sama dengan password yang artinya mode voucher. Kemudian pada IP-nya saya pilih random ABCD. Nah, selanjutnya di sini kita pilih paket sosmed 1 hari. Oke. Nah, di sini time limitnya saya kasih 1 day aja atau 1 hari. Kemudian ini saya bikin komennya paket sosmed ya. Oke. Selanjutnya kita akan generate. Oke, maka 1 voucher akan dihasilkan. Coba kita print. Nah, setelah kita print, kita akan coba dengan handphone saya ya. Oke, ini adalah paket sosmed tadi. Kita akan coba login kan di HP saya. Apakah sosmed yang hanya bisa diakses atau bisa kita akses semua? Yuk kita akan coba. Oke, saya akan nyalakan HP saya dulu. Oke, HP saya sudah login ke maksud saya HP saya sudah terhubung ke PC. Di sini bisa rekan-rekan perhatikan. Nah, di sini nama hotspotnya adalah Ega Hotspot Praktek. Oke, saya akan langsung saja login. Nah, saya akan diarahkan ke login pack. Kemudian saya akan mencoba login menggunakan paket sosmed ini. Oke, kita langsung saja masuk. Nah, di sini saya akan ketikkan kode vouchernya. Di situ tertulis apa tuh? Oke, saya akan masukkan kode vouchernya. NB, kemudian RY, selanjutnya 2548. 2548 ya. Oke, saya akan klik login. Oke, loginnya sukses. Nah, pertama kita harus coba koneksi sosmednya dulu, apakah sosmednya sukses atau tidak. Oke, seharusnya saya akan coba buka sosmednya. Saya harusnya bisa mengirim pesan. Saya coba dari line dulu ya. Oke, saya akan coba dulu ya. Nah, saya coba ke sini aja dulu. Nah, saya coba kirim pesan, apakah bisa.
Oke, ternyata bisa ya. Nah, kemudian pada Line juga sudah sukses. Kemudian saya akan coba pada Telegram. Apakah sukses pada bagian Telegramnya? Oke. Aduh. Oke kan. Oke, pada Telegram saya akan coba juga ya. Nah, pada Telegram saya coba kirim pesan ke salah satu sistem ya. Nah, juga sukses. Oke, sangat sukses sekali. Nah, kemudian pada WhatsApp kita harus juga coba. Oke, kita akan coba ke salah satu. Nih, ini adik saya ya. Saya akan coba. Apakah WhatsApp juga sukses? Oke, juga sukses pada WhatsApp. Kemudian kita akan coba pada bagian Instagram. Apakah Instagram juga sukses? Oh, cantik banget ya. Oke, saya akan coba ya. Nah, juga bisa ya, pada bagian Instagram juga bisa. Oke, juga bisa ternyata. Nah, bisa ya. Oke, pada Instagram juga bisa. Soalnya kita akan coba pada sosmed lain, yaitu Twitter. Kita akan coba pada bagian Twitter. Apakah pada bagian Twitter juga bisa? Oke, kayaknya HP saya berat ya. Oke, kita coba pada bagian Twitter. Apakah Twitter juga bisa? Oke, ternyata bisa. Nah, juga bisa ya. Nah, kita bisa coba lihat. Oke, kita coba klik salah satunya. Oke, dan Twitter juga bisa. Nah, oke, Twitter juga sukses. Kemudian kita coba pada Facebook. Apakah Facebook juga bisa? Oke, bisa ya. Nah, coba putar videonya. Wah. Oke, juga bisa ya. Pada Facebook juga bisa. Coba akses. Oke, aduh, siapa lagi nih? Maaf. Oke, pada Facebook juga bisa. Nah, juga bisa pada Facebook. Dan ini sudah bisa semuanya ya. Untuk sosmed sudah bisa semuanya. Jadi artinya untuk sosmed sudah bisa semuanya. Sekarang kita akan coba akses YouTube. Dan seharusnya ketika saya akses YouTube itu gak akan bisa diakses. Oke, coba kita akses pada YouTube. Nah, kelihatan YouTube tidak bisa diakses. Yang hanya bisa diakses itu hanya sosmed doang. Nah, ketika saya akses Google Chrome. Oke, sekarang kita akan coba akses dengan Google Chrome. Kita akses saja google.com ya. Google.com. Nah, terlihat itu situs-situs selain sosmed itu tidak akan bisa diakses. Kalau kita akses Facebook akan bisa. Nah, bisa kan? Nah, ketika saya akses situs selain sosmed, maka itu tidak akan bisa. Tadi. Nah, hasilnya HTTP akan terblok secara maksimal. Nah, jadi ini kita akan coba akses Google. Ya, nggak bisa. Lalu kita akses Facebook lagi. Nah, pada Facebook itu bisa diakses ya. Bisa diakses. Lalu Twitter juga bisa diakses. Twitter. Nah, bisa diakses. Jadi intinya ini hanya bisa mengakses sosmed. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat dengan paket umum apa perbedaannya ketika saya login menggunakan paket umum. Oke, kita akan coba menggunakan paket umum loginnya. Oke, saya akan hapus dulu pada bagian aktif. Nah, sekarang saya akan bikin lagi sebuah paket umum ya.
Jadi saya akan pilih dashboard. Sekarang saya akan buktikan dengan menggunakan paket umum atau paket yang lain. Maksudnya bukan paket sosmed ya, yang artinya akan bisa membuka semua akses kemana saja. Nah, jadi perbedaannya dengan paket umum, kalau dia menggunakan paket umum nanti akan bisa mengakses seluruhnya ya. Bisa dilihat kalau menggunakan paket umum itu semua situs bisa diakses. Oke, saya coba buka YouTube. Nah, jadi ini adalah paket biasa ya, bukan paket sosmed. Nah, bisa diakses. Oke. Nah, itulah perbedaannya dengan paket sosmed. Jadi paket umum ini bisa diakses semuanya ya. Dan ketika user menggunakan login dengan paket sosmed, itu yang hanya bisa diakses adalah sosmed doang ya. Nah, oke, terlihat perbedaannya. Ketika saya menggunakan paket sosmed, itu hanya bisa diakses sosmed doang, dan ketika saya menggunakan paket umum, itu semua situs bisa diakses, termasuk juga sosmed ya. Oh shit man. Nah, itulah perbedaannya. Dan mungkin saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telah menonton video ini. Dan saya ucapkan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di like dan subscribe channel ini, supaya saya bisa memberikan info-info terbaru untuk para rekan-rekan semuanya. Oke, wassalam.